Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang hebat, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang berpendapat sehat melalui anekdot. Materi yang ada dalam cakupan ini adalah pengertian anekdot, tujuan anekdot, ciri-ciri anekdot, kaidah anekdot, dan struktur anekdot. Pada bagian pendahuluan, alangkah baiknya kalian mengetahui kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, siswa harus mampu menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat, melalui indikator membandingkan anekdot dengan humor, menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot. Yang kedua adalah kompetensi keterampilan, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis, dengan cara menemukan kata bermakna simbolik atau konotasi atau kias dan ambigu yang terdapat dalam teks anekdot, menyimpulkan makna tersirat dari anekdot, menyusun kembali makna tersirat dalam kalimat lugas dan persuasif. Pada kompetensi yang ketiga, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Melalui menganalisis struktur teks anekdot, menemukan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot, melengkapi bagian struktur teks anekdot. Anak-anak, materi dalam bahan ajar ini digunakan dalam 3 pertemuan berdasarkan 3 kompetensi dasar yang akan dicapai. Pada pertemuan pertama, kita akan belajar menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat, melalui kegiatan membandingkan anekdot dengan humor, menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot, menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Apakah kalian tahu anekdot? Bagi yang tahu, pasti akan menjawab anekdot adalah cerita lucu. Bagi yang belum tahu, pasti akan bertanya-tanya, cerita lucu yang bagaimana ya? Agar tidak semakin penasaran, lihat tayangan berikut ini ya. Pada halaman tampilan selanjutnya, Bu Rizka akan menayangkan 2 buah video. Simak baik-baik dan perhatikan perbedaan kedua video tersebut. Neng, Apa bang? ini saya udah berhasil menangkap vampir dan juga mumi ini. Ini mau saya jual. Tadi kan saya bantuin. Iya, Tadi makasih. Saya bantuin. Tenang aja, dapat persenan ntar kamu. Gampang. Ngomong-ngomong, kamu mirip kayak mereka deh, kayak hantu-hantu ini. Udah dandan cantik-cantik, masa dibilang mirip hantu, mirip apanya? Iya, karena kamu selalu menghantui pikiranku. Ya, biasalah namanya laki-laki sama perempuan. Makanya! Lu diam, nggak bergerak. Lu diam, nggak bergerak. Ini stikernya mana? Stikernya mana? Hilang tadi tuh. Stiker. Kok bisa diam? Itu bukan stiker Oh, namanya. itu apa namanya? Itu bandrol. Oh, itu bandrol. Neng jangan marah ya. Kenapa emang bang? Enggak, aku mau ngasih tahu kamu aja. Kasih tahu apa? Pilih deh. Pilih ya, salah satu ya. Iya. Ya. Dua-duanya juga boleh. Yang ini. Satunya kalau gitu. Kosong. Kok dua-duanya kosong? Emang kosong. Karena tangan ini terbuka untuk menyambut cinta kamu. Bang, Diem. gantian. Sekarang Iya. Neng mau nanya. Boleh Neng. Kenapa? Tadi pas masuk ke sini kan parkir di depan ya. Iya, betul. Mau nanya, abang siapanya tukang parkir? Enggak ada sih. Papa abang tukang parkir di depan Kok ya? kamu tahu sih? Mirip banget soalnya bang. Kira merayu saya. Makanya. Tapi akhir-akhir ini kamu tuh kemana aja sih? Aku lihat kok nggak ada. Katanya kamu sakit ya? Enggak, nggak sakit. Ini sehat bisa berdiri di sini. Bohong. Enggak, ini sehat. Katanya kemarin kamu jatuh. Enggak, nggak jatuh. Jatuh dari mana? Kamu kan bidadari yang jatuh dari surga. Bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Tega.
Neng. Oke, sebelum kita melanjutkan pada video yang berikutnya, cermatilah makna kalimat dalam gambar berikut ini ya. Isinya, ada dua orang yang sedang menggapai puncak, kemudian ada kalimat yang berbunyi, majulah tanpa menyingkirkan orang lain, naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain, yang mana kita boleh berkompetisi dalam kehidupan ini, tetapi tidak dengan cara menjatuhkan. Begitu pula, kita boleh menilai orang lain, mengkritik orang lain, tetapi dengan cara yang benar, dengan tidak merendahkan dan juga tidak mengejek orang tersebut. Dengan cara yang baik, salah satunya adalah melalui cerita lucu yang anekdot. Selamat sore semuanya. Sehat? Normal? Yang nyahut cewek, yang laki nggak nyahut. Berarti yang laki KW. Kalau situ merasa normal, nahut dong. Normal? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Roni Immanuel. Berarti gua Kristen, tapi gua Kristen syariah. Ya. Gua jadi salah satu stand up comedy, gua bangga. Tapi masih agak susah dibanggain adalah gua masih dianggap copet sampai saat ini. Gua tadi datang pun masih, itu siapa ya? Nah, masuk di hotel pun masih orang mikir, itu, oh kayaknya itu artis, tapi bukan. Di TV ganteng, kok ini enggak? Ya wajar. 3 jam lu ditacap, ya iyalah jadi ganteng. Tapi yang jadi masalah tetap susah, soy. Hidung gua nggak mancung. Tapi gua lihat-lihat dari tadi ya Pak ya, di sini kayaknya ada sih, tapi masih ya kelihatan sedikit, nggak kelihatan Pak. Ada beberapa mahasiswa ketemu di jalan KW Pak. Kayak kenapa? Ciri-cirinya pas tadi di kantin Pak, ada cowok manly tapi kipasnya begini. Lu gimana laki begini, jari lu kenapa tuh kelingking coy? Cowok normal nggak mungkin begini, ntar kalaupun ngelap yang basah jidat kenapa bibir lu yang bengkok? Biasa aja coy. Masa ya wassalam. Tapi nggak apa-apa coy. Sekarang anak mahasiswa, gue mau nanya nih, fakultas ekonomi mana? Angkat tangan dong, ada nggak? Pindah fakultas. Fakultas ekonomi konon kabarnya nggak terpakai nanti di akhir zaman coy. 20 tahun ke depan selama Ibu Sri Mulyani sama Budiono masih hidup nggak kepake loh. Fakultas hukum mana? Pasti hitam anggotanya. Mafia coy, metal ya, jangan yang metal, mau metal, gak enak. Ingat, fakultas hukum oke, bagus, paling banter kerja LBH. Fisip mana fisip coy? Wah banyak. Fakultas yang paling gua banggakan, apalagi kalau kau fisip hukum internasional, calon duta besar coy. Tapi IP lu harus 3,7. Jangan fisip IP 275, kerja mekanik lu. Harus. Sekarang gue melihat begini coy, banyak terjadi kesalahan dalam hal bahasa. Dari kelas 1 sampai kelas 3 SD kita diajarin ini Ibu Budi, ini Bapak Budi melulu. Emang kagak ada nama lain? Ya kan? Apa mungkin Pak Fuad Hasan dulu cuman kenal temennya nama Budi kali ya, jadi ini Ibu Budi, bawahnya lagi ini Bapak Budi, ini adik Budi, semua bersaudara 5 coy. Paling tua laki namanya Arman, betul? Kakak sekolah berarti lo. Yang kedua perempuan namanya Ima, Butus muncul Wati, laki terakhir namanya Andi, berarti bapak angkatan 84. Ketahuan Pak ya, angkatan perjuangan, veteran juga dong. Dulu pelajaran bapak PMP ya? Ya, sekarang PPKN coy. Berarti bapak dulu PSBB kan? Ya ampun, angkatan berapa Pak? Seangkatan Pak Timura nggak? Banyak hal yang agak aneh coy dalam pelajaran, akhirnya menimbulkan beberapa lagu yang agak nggak bagus. Maksudnya bukan nggak bagus, lagu yang akhirnya terkesan kayak aneh. Balonku ada 5, warnanya ada 5, setelah dinyanyiin kayaknya ada 6, ya kan?
Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Hijau mana? Iya enggak? Ya kan? Merah, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Nah, hijau mana? Hijau sebelah mana? Berarti 6 dong warnanya. Nah, yang salah yang nyiptain apa kita yang nyanyi? Yang nyiptain berarti buta warna kali ya. Nggak mungkin. Belagu kurang ajar. Pada hari Minggu ku duduk turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Itu kurang ajar tuh lagu, serius. Coba lu nyanyiin sama Pak dosen, terus duduk di muka, digamparin sama dosennya. Nah, sekarang ini mahasiswa ya, Mongol mau nguji nih ya. Gua lihat dari tadi orang bangga pakai handphone. Sob, lu punya BlackBerry, jangan pernah bangga punya BlackBerry. Lu punya smartphone yang lain, lu punya handphone yang lain, tenang coy, belum tentu handphone lu pinter. Karena tidak semua handphone smartphone itu pinter. Ada yang smartphone itu tolol. Mau bukti? Keluarin handphone lu. Kalau nggak dikeluarin gua doain hilang. Ayo, keluarin handphonenya. Kita berhitung lewat handphone coy. Ayo, nggak punya handphone? Pak dosen nggak punya ya Pak? Ayo buka handphone, cari kalkulatornya. Ini kita berhitung. Udah ketemu kalkulator belum? Udah belum? Udah, pencet angka 4. Udah? Pencet tambah. Pencet 2. Pencet kali. Pencet 3. 4 tambah 2 kali 3. Jawabannya berapa? 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 Ayo, ada handphone jawab 10, ada handphone jawab 18. Berarti 4 tambah 2 kali 3 jawab benernya adalah 10. Jadi kalau handphone lu 18, lu buang tuh handphone. Oke, dari membandingkan anekdot dengan humor berdasarkan 2 tayangan video tadi, video yang pertama acara OVJ, Opera Van Java, video yang kedua Standing Up Comedy, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Ada 6 poin yang diperhatikan dari sini. Pertama, pada video 1 terkesan lucu. Isi video 1 tentang rayuan. Hal yang dibicarakan hanya tentang atau menyangkut pemeran tokoh saja. Waktu yang dialami atau waktu terjadinya sekarang atau pada saat itu juga. Kemudian bentuknya berupa dialog atau percakapan antar tokoh. Sedangkan sifatnya imajinasi, tidak faktual atau rekayasa. Selanjutnya, pada tayangan video kedua, memiliki persamaan bersifat lucu. Kemudian isi videonya tentang kritikan beberapa hal yang dikritik pada video tadi, termasuk juga tentang penggunaan smartphone, kemudian jurusan ekonomi yang tidak berfungsi ketika Budiono dan Sri Mulyani masih ada. Yang ketiga, hal yang dibicarakan tentang tokoh penting. Tadi yang disebutkan adalah ada Bapak Ibu dosen, kemudian ada Sri Mulyani, yaitu Menteri Keuangan, mohon maaf. Sedangkan Budiono merupakan mantan wakil presiden. Yang keempat, waktu terjadinya lampau atau sudah lewat. Sedangkan yang kelima berupa monolog, percakapan Mongol sendiri tadi, seorang sendiri, dan ada juga dialog interaktif. Jadi antara si pemeran, dia mengajak penonton untuk ikut terlibat dalam ceritanya. Kemudian yang keenam bersifat faktual. Jadi apa yang diceritakan memang benar-benar ada, seperti cara membaca menggunakan teori yang sama atau materi bahan yang sama tentang ini Budi, Bapak Budi, dan seterusnya. Kemudian tentang pelajaran dulu namanya PMP dan sekarang berubah menjadi PKN. Yang diceritakan faktual atau memang benar terjadi. Jika disimpulkan, ada 2 poinnya di sini.
Jika dilihat dari hasil perbandingan dua tayangan video tadi, maka video 2 memiliki ciri yang sama dengan anekdot. Dapat dikatakan bahwa video 2 merupakan bentuk anekdot lisan. Mari kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu merumuskan pengertian anekdot melalui kata kunci yang berhubungan dengan tayangan video 2. Kata kunci yang kita temukan pada tayangan video 2 yang merupakan bentuk anekdot lisan yaitu cerita, isinya tentang cerita. Bentuk singkat, tidak panjang seperti film karena lisan ya. Kalau teks berarti tidak panjang seperti novel ataupun cerpen, singkat saja. Kemudian berisi tentang kritikan atau sindiran. Terjadi pada masa lampau, bersifat faktual, apa yang dibicarakan memang benar ada. Tokoh yang dibicarakan adalah tokoh penting dan memang juga ada. Peristiwa yang disampaikan berdasarkan kejadian sebenarnya, kemudian menarik karena lucu atau ada hal yang janggal yang ingin disikapi. Kemudian jika dirumuskan, maka pengertian anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, berisi tentang kritikan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian sebenarnya atau faktual dalam waktu lampau atau sudah terjadi. Tujuan anekdot ada 4 yang bisa dirumuskan dari kegiatan tadi, yaitu 1. Untuk mengungkapkan kebenaran dengan humor yang menyindir. 2. Untuk memberikan kritikan terhadap sebuah kebijakan yang berlaku melalui humor yang menyindir. Yang ketiga, bertujuan sebagai sindiran halus melalui humor tentang atau kepada tokoh penting terkenal. Kemudian yang keempat, untuk menyampaikan pendapat berupa kritikan melalui cerita lucu yang bersifat menyindir. Ciri anekdot, tokoh faktual, memiliki alur atau plot karena cerita, memiliki latar waktu, tempat, dan suasana karena memang cerita, ini salah satu unsur cerita. Yang keempat, menggunakan waktu lampau, tadi dikatakan seperti itu, menggunakan pertanyaan retoris, jadi pertanyaan tidak membutuhkan jawaban. Misalnya tadi, tidak punya HP, tidak mungkin kan seperti itu tadi. Jadi dia bertanya, tidak membutuhkan jawaban karena dia sudah tahu jawabannya. Seperti tadi juga, apakah normal, yang tidak menjawab berarti tidak normal. Tidak mungkin penonton yang hadir di situ tidak normal. Untuk apa menonton sebuah tayangan seperti stand up komedi kalau memang dia tidak normal. Kemudian menggunakan kata sambung, konjungsi atau kata hubung waktu karena memang menunjukkan urutan peristiwa. Kemudian menggunakan kata kerja yang bersifat aktif untuk kalimat aktif, pergi, tulis, dan lain-lain, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat seru. Ini nanti akan dibahas lagi pada kebahasaan. Selanjutnya adalah kaidah atau syarat utama anekdot, yaitu harus sesuai struktur. Tadi dibicarakan tentang strukturnya apa saja. Bahasanya lugas, artinya mudah dimengerti, tidak berupa kiasan, mengandung kebenaran atau faktual, peristiwanya memang benar ada, orang yang dibicarakan memang ada, kemudian mengandung pelajaran, jadi ada pesan atau ada kritikan yang ingin disampaikan, kemudian berupa lelucon. Struktur anekdot ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Abstraksi merupakan bagian anekdot yang berupa isyarat tentang hal yang akan diceritakan berupa kejadian yang tidak lumrah, tidak biasa, aneh, atau berupa rangkuman atas apa yang akan diceritakan atau dipaparkan teks, sifatnya opsional. Jadi maksudnya boleh ada, boleh tidak, opsional di sini. Ada lagi yang mengatakan abstraksi merupakan bagian di awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Orientasi merupakan bagian yang berisi pendahuluan atau pembuka berupa pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Jadi seperti tadi, konon katanya, bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi, biasanya penulis bercerita dengan detail di bagian ini. Jadi tentang siapa, pada zaman dahulu misalnya, waktunya kapan, seorang raja di sebuah kerajaan. Bagian selanjutnya yaitu krisis. Bagian krisis adalah pemunculan masalah, yaitu bagian yang menjelaskan terjadinya suatu hal atau masalah yang unik atau tidak biasa yang terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan.
Kalau saya menyebut krisis ini sebagai tempatnya menuangkan kritik atau sindiran tadi. Bagian selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi merupakan tindakan atau langkah yang diambil untuk merespon masalah. Bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Jadi reaksi adalah menyikapi dari bagian kritis. Bagian selanjutnya yaitu koda. Pada koda, perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita sifatnya opsional. Koda ini bisa dikatakan sebagai tempat untuk menuangkan pesan, amanat, atau di bawahnya merupakan bagian akhir dari cerita unik tersebut. Bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Jadi, koda ini sifatnya opsional, boleh ada atau tidak. Untuk anekdot yang ditujukan atau untuk usia peserta didik SD atau SMP, koda masih disertakan, sedangkan untuk peserta didik seusia SMA atau SMK atau untuk pembaca dewasa, koda ini tidak disertakan karena sudah dianggap tingkat berpikirnya sudah tinggi sehingga untuk bagian kesimpulan dan nasihat diserahkan kembali atau pembaca yang membuat sendiri bagian koda ini sehingga banyak sekali anekdot yang tidak ada bagian kodanya. Contoh teks anekdot yang berjudul Argumeter. Ini disadur dari cerita yang asli Gus Dur. Memang banyak sekali anekdot yang dibuat oleh Gus Dur, tetapi ini saya sesuaikan karena presiden yang saat ini menjabat adalah Jokowi. Argumeter, di luar Hotel Clinton, Jokowi bersama sahabatnya yang seorang turis Jepang mau pergi ke bandara. Mereka naik taksi, di jalan tiba-tiba ada mobil melaju sangat kencang, menyalip taksi tersebut. Dengan bangga si Jepang berteriak, "Ah, Toyota made in Japan, sangat cepat," teriak. Tidak lama kemudian, mobil lain menyalip taksi tersebut juga. Si Jepang berteriak lagi, "Ah, Nissan, made in Japan, sangat cepat." Lagi-lagi ada mobil lain yang menyalip taksi tersebut dan si Jepang berteriak lagi, "Aha, Mitsubishi made in Japan, sangat cepat." Jokowi dan supir taksi merasa kesal melihat sikap si Jepang yang terlalu nasionalis. Kemudian sesampainya di bandara, supir taksi berkata pada si Jepang, $100 please, kata supirnya. Si Jepang kaget, $100? Kok bisa? Ini kan jaraknya tidak jauh dari hotel, kata si turis. Jokowi pun menyela. Ah, Argumeter made in Japan kan sangat cepat sekali. Nah, sindirannya sudah tahu kan ya? Oke, berikutnya. Cara menemukan makna tersirat dalam anekdot. Pertama, kalian harus menemukan permasalahan yang dibahas dalam anekdot. Yang kedua, mengetahui siapa saja tokoh yang terlibat dalam teks anekdot. Yang ketiga, menentukan unsur humor yang terdapat dalam anekdot, unsur lucunya di mana. Yang keempat, menyimpulkan pesan tersirat yang disampaikan penulis. Yang kelima, menemukan alasan cerita yang telah dibaca termasuk dalam anekdot. Yang keenam, menentukan struktur anekdot. Nah, ini biasanya kan bagian intinya ada di krisis. Makanya kenapa harus ada langkah untuk mengetahui struktur anekdot. Yang ketujuh, menemukan istilah yang terdapat dalam anekdot. Yang kedelapan, memberi makna istilah yang terdapat dalam anekdot. Kegiatan ini nanti akan ada penilaian pengetahuan terlampir dalam LKPD pada kegiatan belajar 5. Jadi ini hanya sekilas saja cara menentukan. Nanti kalian akan lebih terlatih untuk keterampilan atau kompetensi dasar aspek pengetahuan setelah mengerjakan yang ada di LKPD kegiatan belajar 5. Oke, contoh hasil menganalisis makna tersirat teks anekdot dari Argumeter berdasarkan cara tersebut tadi adalah berikut. Makna tersirat, sikap chauvinisme tidak sama dengan nasionalisme. Pesan tersirat yang lain boleh bangga pada produk negara sendiri, tetapi tidak berlebihan dan tidak boleh merendahkan negara lain. Walaupun niatnya tradisi Jepang tidak seperti itu, tapi orang lain kan tersinggung. Nah, agar makna atau pesan yang berisi kritikan atau sindiran tersebut dapat tersampaikan dengan baik, alternatif selanjutnya selain menyampaikan melalui anekdot adalah dengan mengonstruksi makna tersebut menjadi bentuk kalimat persuasif yang mengandung motivasi atau pelajaran. Pada pertemuan kedua, nanti kalian akan mempelajari tentang mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Kegiatan yang dilakukan menemukan kata bermakna simbolik atau konotasi kias atau ambigu yang terdapat dalam anekdot apabila ada. Kemudian yang kedua, menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Yang ketiga, menyusun kembali makna tersirat dalam kalimat lugas dan persuasif.
Cara mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah anekdot yaitu bacalah atau simaklah dengan seksama anekdot, tulis, dibaca, lisan berarti disimak, yang akan ditemukan maknanya tersebut. Kemudian, analisislah pesan atau informasi penting yang disampaikan penulis dalam anekdot tersebut. Yang ketiga, temukan tujuan penulis dalam anekdot tersebut. Keempat, temukan makna tersirat melalui kata simbolik yang mengandung makna konotasi atau kias. Yang kelima, carilah makna kata tersebut. Kemudian yang keenam, susunlah hasil temuan kegiatan 1-5. Yang ketujuh, konstruksi atau tulis kembali makna kata tersebut dalam bentuk kalimat persuasif. Nah, kegiatan tersebut akan kalian lakukan pada kegiatan belajar ke-6 yang terdapat dalam LKPD di LMS Microsoft Teams. Contoh kalimat persuasif yang mengandung motivasi atau pelajaran hidup. Sini disampaikan oleh Habibie. Ketika seorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan mereka. Nah, ini kegiatan diskusi yang harus kalian lakukan dengan kelompok atau diskusi kelas. Jadi tentang gambar karikatur di sini. Nantinya kalian harus memberikan komentar apakah gambar tersebut termasuk jenis anekdot atau bukan. Jika iya, nanti kalian harus memberikan buktinya dan harus menyimpulkan bersama-sama dengan guru kalian dalam diskusi kelas. Isinya adalah tentang seorang perempuan yang mendapat telepon. Selamat, Anda memenangkan uang tunai 100 juta dari Gebiar tahapan ABC. Wah, si perempuan itu berpikir, penipuan nih, akan saya rekam, lumayan buat konten. Nah, akhirnya ketika benar-benar menjadi viral, malah perempuan tersebut yang akhirnya mendapatkan hukuman dengan kasus merekam tanpa izin atau sama juga dengan penipuan. Dia mendapatkan hukuman 6 bulan penjara, denda 500 juta rupiah. Dalam informasi ini ada tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis bahwa kita harus benar-benar bijaksana dalam menyikapi sebuah informasi. Kita tidak boleh gegabah untuk membuat sebuah konten atau menyampaikan informasi. Jangan-jangan kita sendiri nanti seperti perempuan ini yang malah mendapatkan hukumannya. Nah, dari kegiatan tadi nanti kalian bisa membuat kesimpulan bahwa jenis-jenis anekdot itu dapat dilihat berdasarkan bentuk penyampaian dan ada yang berdasarkan topik atau isi. Berdasarkan bentuk penyampaian ada teks tulis berupa dialog seperti yang ada di argometer tadi. Bentuk lisan dapat berupa monolog atau dialog seperti yang ada di standing up comedy, dan ada juga yang berbentuk gambar atau karikatur yang barusan kalian pelajari. Jenis anekdot berdasarkan topik isi atau bidang kajiannya ada anekdot politik, sosial, ekonomi, kesenian, kesehatan, dan budaya, pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Ini adalah kompetensi dasar yang harus tercapai pada pertemuan ketiga, yaitu mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. Yang mana kegiatan ini dibagi menjadi 3 indikator, yaitu menganalisis struktur teks anekdot, menemukan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot, melengkapi bagian struktur teks anekdot. Selanjutnya, kebahasaan dalam teks anekdot itu apa saja? Menurut Pardiono dalam laman Daring 2020, teks anekdot umumnya menggunakan kalimat deklaratif dan pernyataan kausal pada bagian abstrak, yang mana kalau dirinci akan menjadi sebagai berikut. 1. Menggunakan pertanyaan retorika, seperti ciri-cirinya tadi yang sudah kita bahas. Yang kedua, menggunakan kata kerja aksi, yang sudah kita bahas pula di sebelumnya, jadi kalimat aktif maksudnya. Yang ketiga, disajikan dalam bahasa yang lucu. Yang keempat, berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. Maksudnya di sini ada hal yang unik, yang ingin dikritik, yang menggelitik. Yang kelima, terdapat kritikan yang mengandung sindiran. Nah, ini wajib karena memang humornya tidak hanya sekedar lucu, tapi memang ada pesan yang berupa kritikan atau sindiran. Keenam, menggunakan konjungsi waktu karena berupa cerita, ada urutan peristiwa, juga urutan waktu. Dan yang ketujuh, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu karena sudah lampau terjadinya. Yang kedelapan, mengandung kebenaran tertentu. Artinya di sini apa yang disampaikan memang sesuai dengan kejadian sebenarnya. Tokoh yang dibicarakan juga ada atau biasanya menyangkut tokoh terkenal. Yang ke-9, menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. Agar dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kalian tentang struktur dan kebahasan anekdot, lakukan kegiatan belajar 6 yang terdapat dalam LKPD terlampir dalam platform Microsoft Teams kelas masing-masing ya.
Selamat belajar. Oke, di bagian penutup ini saya berikan sebuah pesan dari Imam Syafi'i rahimakumullah. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Jadi, tetap semangatlah kalian belajar, walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh, harus lebih banyak belajar mandiri dengan dibimbing orang tua atau bahkan hanya belajar sendiri, jauh atau tidak mendapatkan penjelasan yang lebih detail seperti ketika kita pembelajaran tatap muka, tapi tetaplah bersemangat. Ini adalah pahitnya belajar yang harus kita tempuh sekarang untuk dapat menghindari kehinaan dari kebodohan sepanjang hidup. Oke, sampai jumpa lagi dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.